Selamat siang Ibu, saya atas nama Mariana Mau dengan NIM 171211091 kelas 6C. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya belajar pendidikan kewarganegaraan, tantangan dalam belajar pendidikan kewarganegaraan, dan penerapan nilai pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki pentingnya dalam membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan tentang hak, kewajiban, serta peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan dalam belajar PKN antara lain adalah rendahnya minat dan pemahaman siswa terhadap materi yang dianggap abstrak, serta dalam mengerjakan nilai-nilai universal dalam konteks lokal. Penerapan nilai-nilai PKN bagi mahasiswa meliputi kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, menghargai keragaman budaya, dan memperkuat jati diri nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia. Belajar pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa pentingnya yang sangat relevan dalam konteks pembangunan masyarakat dan negara. Antara lain, 1. Membentuk kesadaran kewarganegaraan. PKN membantu individu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta peran mereka dalam membangun masyarakat yang demokratis. 2. Mengembangkan nilai-nilai demokrasi. PKN mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi yang menjadi landasan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menanamkan sikap hidup bermasyarakat. PKN membantu dalam membentuk sikap dan perilaku yang positif dalam bermasyarakat, seperti sikap menghormati pendapat orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. 4. Membangun identitas nasional yang kuat. PKN membantu dalam memperkuat jati diri nasional dengan menghargai sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa sendiri, sambil tetap terbuka terhadap nilai-nilai universal yang berlaku global. Pentingnya PKN tidak hanya untuk pembentukan individu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diperkuat dalam kurikulum pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berikut, saya akan menjelaskan salah satu materi pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya mengambil tentang penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Beberapa masalah dalam penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum di Indonesia antara lain: 1. Korupsi. Korupsi di kalangan aparat penegakan hukum sendiri menjadi masalah yang serius. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan polisi, jaksa, dan hakim seringkali terungkap, merusak integritas sistem peradilan dan pelemahan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. 2. Pelanggaran HAM. Terhadap laporan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuasaan yang berlebihan, dan penyiksaan terhadap tahanan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijaksanaan dan praktik penegakan hukum untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Lambatnya proses hukum. Proses hukum seringkali lambat dan terhambat oleh berbagai alasan, seperti birokrasi yang rumit, kurangnya sumber daya, dan korupsi. Ini mengakibatkan lambatnya penyelesaian kasus-kasus hukum yang pada gilirannya dapat mengorbankan keadilan bagi para korban dan mengurangi evakuasi sistem peradilan. 4. Ketidakmerataan penegakan hukum. Penegakan hukum cenderung tidak merata dengan prioritas dan penanganan kasus yang seringkali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, atau sosial. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam perilaku hukum terhadap individu atau kelompok tertentu.
Contoh konkret dari masalah-masalah ini adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang seringkali tidak dilanjutkan dengan tegas atau dihukum secara profesional. Begitu pula dengan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan, di mana seringkali terjadi pembiaran atau ketidakmampuan untuk memproses para pelaku dengan adil dan bertanggung jawab. Pendapat saya adalah bahwa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem peradilan dan penegasan hukum. Ini termaksud peningkatan pengawasan dan aksesibilitas terhadap aparat penegakan hukum, penguatan lembaga-lembaga pengawas independen, peningkatan kualitas dan integritas SDM dalam penegakan hukum, serta perbaikan infrastruktur dan proses hukum untuk memastikan akses yang adil dan cepat terhadap keadilan bagi semua warga negara. Demikian yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.